Ini dia part 2 dari alur cerita drama Reborn Rich. Selamat menyaksikan. Tahun 1998 adalah tahun kelam bagi negara Korea Selatan. Negara secara tak terduga masuk ke dalam masa krisis. Banyak perusahaan tiba-tiba berhenti beroperasi, bahkan memecat puluhan ribu karyawannya. Bukan hanya itu, negara pun meminta para pemilik perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaannya, dan perusahaan itu harus menyerahkan aset pribadi mereka demi kepentingan negara. Hal ini tentu saja membuat Jin Yang Chol gusar, karena salah satu perusahaannya bernama Sun Yang Motors terancam harus menyerahkan asetnya pada negara. Dia harus segera melakukan sesuatu agar perusahaannya tetap berdiri. Sementara itu, Do Jun, sang cucu dari Jin Yang Chol, sudah tahu hal ini akan terjadi. Dia langsung berencana untuk membeli perusahaan nomor 2 di Korea bernama Ajin Motors. Di masa krisis ini, Ajin Motors sedang kesulitan uang, dan Do Jun bersama Sehyeon dan Miracle Investment-nya akan membantu Ajin Motors agar tetap berdiri. Tapi sebenarnya ada alasan pribadi dari Do Jun kenapa ia ingin membeli Ajin Motors. Ayah aslinya ketika Do Jun masih sebagai Hyun Woo adalah pegawai pabrik Ajin Motors. Di kehidupannya dulu, Hyun Woo melihat sendiri ayahnya di PHK. Dan musibah terbesarnya akibat dari PHK itu adalah ibunya terkena serangan jantung dan meninggal. Do Jun kini tak ingin hal itu terulang lagi. Makanya dia bersikeras untuk membeli Ajin Motors dan mempertahankan para pekerja di sana. Tapi hal itu ternyata tak mudah. Karena kakek Do Jun, Jin Yang Chol, ternyata menginginkan Ajin Motors juga untuk di-merger atau digabung dengan Sun Yang Motors. Tujuannya adalah membuat Sun Yang Motors lebih besar dan terhindar dari kebangkrutan akibat masa krisis. Tapi Ajin Motors ini punya utang besar. 30% dari nilai keseluruhan perusahaan adalah berupa hutang. Suatu hari, Do Jun pergi ke rumah orang tuanya. Di sana dia melihat di rumahnya sudah banyak surat tagihan hutang. Restorannya pun sepi pengunjung. Ibunya benar-benar dalam keadaan yang sulit. Do Jun mampir dan meminta untuk dibuatkan sup kimchi. Ibunya lalu berkata, Do Jun ini mirip anaknya karena dia juga sama, tak suka dengan telur mentah di atas sup kimchi. Do Jun hanya diam saja. Perasaannya sedih, tak tega, dan rindu bercampur jadi satu. Di sana, Do Jun juga melihat ibu dan ayahnya bertengkar karena sampai saat ini Ajin Motors belum juga beroperasi. Dan ayahnya bersikeras tetap ingin di Ajin Motors, sementara ibunya ingin ayah mencari pekerjaan baru demi bisa membiayai sekolah anak-anak. Melihat pertengkaran itu, Do Jun sadar dia harus segera menyelamatkan Ajin Motors demi orang tuanya ini. Beralih pada Jin Yang Chol, dia mendengar berita Miracle Investment akan membeli Ajin Motors terlebih dahulu. Dia langsung kesal dan mencoba strategi baru untuk menghadapi masalah ini. Jin Yang Chol kebetulan akan berbesan dengan salah satu pemilik media surat kabar terbesar di Korea bernama Media Hyun Sung. Cucu pertamanya bernama Jin Song akan menikahi putri pemilik media itu bernama Hyun Min. Jin Yang Chol pun kemudian menggunakan media itu untuk menggiring opini. Keesokan harinya, di koran langsung tersiar berita kalau Ajin Motors akan diakuisisi oleh Miracle Investment, sebuah perusahaan asing dari luar Korea. Berita ini langsung membuat para karyawan Ajin Motors berdemo, tidak mau menerima hal itu. Efek dari berita ini bisa sangat buruk. Jika masyarakat termakan berita ini, Ajin Motors tidak akan beroperasi karena tidak ada yang mau membeli produk mereka karena Ajin kini sudah milik asing. Tentu saja hal ini membuat Do Jun kewalahan dan tak menyangka kakeknya akan menggunakan media untuk menggiring opini publik. Ditambah lagi, Jin Yang Chol sekarang ini sedang bertemu presiden karena presiden akan membuat Ajin Motors dan Sun Yang Motors bersatu. Tapi Jin Yang Chol tak tahu, ternyata penyatuan dua perusahaan itu berada di bawah perusahaan Daeyoung yang merupakan milik musuh bebuyutan Jin Yang Chol. Jin Yang Chol tak bisa menolak perintah presiden ini. Karena sebenarnya Jin Yang Chol tak punya cukup uang untuk membeli Ajin Motors secara mandiri. Makanya dia terpaksa harus berada di bawah Daeyoung, musuh bebuyutannya itu. Sementara itu, Do Jun belum juga menyerah untuk memiliki Ajin Motors demi agar ayahnya tidak di PHK. Dia pun punya strategi baru dan meminta Sehyeon untuk melaksanakannya. Sehyeon langsung menemui Jin Yang Chol dan berkata, Miracle Investment akan menyediakan uang agar Jin Yang Chol bisa membeli Ajin Motors secara mandiri, sekaligus melunasi seluruh hutang-hutang Ajin Motors.
Tidak main-main, uang yang Miracle siapkan adalah $1,5 miliar. Dengan ini, Jin Yang Chol akan bisa memiliki Ajin Motors sepenuhnya, tak lagi di bawah De Yong, musuh bebuyutannya itu. Selain itu, penyatuan Ajin Motors dan Sunyang Motors bisa membuat perusahaan ini menjadi 10 perusahaan terbesar di dunia. Sebagai gantinya, Miracle Investment meminta 17% dari saham perusahaan merger tersebut dan memberi syarat untuk mempertahankan seluruh karyawan Ajin Motors tanpa PHK seorang pun. Jin Yang Chol yang mendengar persyaratan ini langsung menyetujuinya dan menyampaikan hal ini kepada Presiden. Mendengar hal ini, Presiden pun setuju, karena di masa kepemimpinannya akan ada perusahaan Korea yang akan menjadi top 10 perusahaan terbesar di dunia. Dengan semua strategi ini, Presiden akan disukai masyarakat, Jin Yang Chol akan memiliki Ajin Motors, dan Do Jun berhasil menyelamatkan ayahnya dari PHK. Semua pihak senang dan puas. Setelah semua kerumitan perusahaan itu akhirnya terselesaikan, Do Jun pun pergi mengunjungi orang tua aslinya. Tapi dia heran kenapa rumahnya tertutup dan gelap. Lalu tak jauh dari sana ada sebuah rumah yang lampunya menyala. Betapa terkejutnya Do Jun karena ketika dia melihat ke sana, foto ibunya ada di altar kematian. Ibunya meninggal. Kali ini bukan karena serangan jantung, tapi bunuh diri. Sepertinya ibunya tak tahan dengan krisis ini. Dia bunuh diri sebelum mengetahui kalau Ajin Motors sudah baik-baik saja. Kali ini, Do Jun gagal mengubah sejarah. Ibunya tetap meninggal, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dengan rasa kalut dan masih tak percaya, dia kembali ke rumah orang tuanya dengan cara mendobrak masuk menghancurkan pintu kaca. Do Jun mencari-cari dokumen di sana, sembari dirinya mengingat kembali masa-masa dulu bersama ibunya. Bagaikan melihat film yang terpampang di hadapannya, ingatan masa lalu Do Jun kembali ketika dia bersama ibunya mengobrol tentang keinginannya untuk masuk kuliah. Ibunya benar-benar kesulitan uang, tapi Do Jun ingin sekali masuk kuliah. Dengan rasa berat hati, ibunya mengiyakan keinginan anaknya itu dengan perasaan sedih. Ingatan itu membuat Do Jun benar-benar rindu akan sosok ibunya yang kini sudah meninggal untuk kedua kalinya bagi Do Jun. Di rumah itu, Do Jun menemukan beberapa dokumen penting. Ternyata selama ini ibunya berinvestasi di perusahaan Sunyang Life Science, perusahaan yang kini sudah dijual. Akibat dijualnya Sunyang Life Science, para investor kecil di sana menjadi korban karena uang yang mereka investasikan hangus tak bisa kembali. Do Jun pun mencari tahu kenapa ibunya sampai berinvestasi seperti itu. Karena setahu Do Jun, ibunya bukan tipe orang yang suka berinvestasi. Dia pun pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari tahu tentang ini, tapi kebetulan dia berpapasan dengan Min Yong. Selama ini Min Yong menyukai Do Jun dan mencoba mendekatinya. Tapi Do Jun selalu menghindar sehingga Min Yong menganggap Do Jun meremehkan dirinya. Do Jun pun menjelaskan kalau dirinya bukan meremehkan Min Yong, tapi Do Jun merasa dirinya tak pantas bagi Min Yong. Do Jun kembali pada tujuannya, yaitu mencari tahu tentang Sunyang Life Science. Dibantu oleh Sehyeon, dia mendapat info kalau Sunyang Life Science adalah perusahaan yang investor besarnya bernama Neinos. Tepat sehari sebelum Sunyang Life Science dijual, Neinos menjual seluruh sahamnya sehingga selamat dari kehangusan. Sementara para investor kecil yang masih berinvest di dalam Sunyang Life Science, uangnya hangus tak bisa kembali. Do Jun kini tahu kalau sebenarnya Neinos adalah gabungan dari mantan petinggi keuangan Sunyang. Jadi dengan kata lain, Sunyang Life Science menggunakan Neinos agar bisa selamat dari kerugian karena saham terbesarnya dimiliki oleh pihak mereka sendiri. Malahan dengan terjualnya Sunyang Life Science, Jin Yang Chol berhasil untung $90 juta dengan mengorbankan para investor kecil, orang-orang seperti Ibu Do Jun. Do Jun pun langsung datang ke kantor kakeknya dan menanyakan tentang Sunyang Life Science ini. Kakeknya berkata, dia terpaksa menjual Sunyang Life Science karena ada perintah presiden saat itu. Jin Yang Chol berhasil keluar dari kerugian, malah dia mendapat untung, walaupun dengan cara mengorbankan para masyarakat kecil yang sudah berinvestasi. Sementara itu, kita beralih dulu pada Song Jun, cucu pertama Jin Yang Chol. Dia kini baru saja dilantik menjadi direktur perusahaan Sunyang Construction. Tentu saja karena dia seorang cucu Jin Yang Chol, jadi dia bisa menduduki jabatan tertinggi di sana. Ketika acara makan keluarga di keluarga Jin Yang Chol diadakan, Song Jun berkata
tujuan dia menjadi pemimpin Sunyang Construction adalah untuk mengembalikan perusahaan itu ke arah yang lebih baik, karena selama ini Sunyang Construction memang tidak begitu menguntungkan. Di acara makan malam itu, Jin Yang Chol sempat tersulut emosinya ketika obrolan mengarah tentang politik. Baginya, para politikus adalah orang-orang yang hanya ingin menggerogoti uangnya saja. Dia sangat benci dengan politikus. Menantunya yang bernama Chang Jae kebetulan seorang jaksa dan dia selalu diremehkan di keluarga karena dianggap bersinggungan dengan politik dan dia bisa berkarir hanya karena dia menantu seorang Jin Yang Chol. Hal itu tentu membuat istrinya marah dan tak terima, sementara Chang Jae cuma bisa terus-terusan membungkuk meminta maaf, terlihat tak punya ketegasan. Pada suatu hari, Jin Yang Chol mengajak cucu pertamanya, Song Jun, untuk melihat sebuah kawasan kosong yang luas. Kawasan itu bernama Sangam, sebuah kawasan yang nantinya akan menjadi kota baru, yang di dalamnya ada stadion sepak bola Piala Dunia dan banyak gedung-gedung baru akan dibangun. Jin Yang Chol memberikan proyek mega besar, pembangunan kota baru pada cucunya itu. Tak main-main, uang yang akan digelontorkan sebesar 5 miliar dolar. Tapi di sisi lain, ternyata Do Jun pun punya minat terhadap kawasan Sangam ini. Dia menginginkan kawasan itu untuk menjadi kota dengan pusat budaya dan digital. Dia berkata pada Sehyeon kalau suatu hari nanti Korea Selatan akan menjadi pusat budaya, terutama dalam hal musik dan drama. Tentu saja dia tahu dia akan dari masa depan. Untuk mewujudkan kota impiannya itu, Do Jun perlu membeli sebuah perusahaan konstruksi. Pilihannya jatuh pada sebuah perusahaan bernama Jia Construction. Alasan kenapa memilih perusahaan ini adalah karena para petingginya diduga pernah melakukan penggelapan uang. Tapi kenapa Do Jun malah memilih perusahaan yang di dalamnya ada kasus seperti itu? Hal ini ada hubungannya dengan Chang Jae, menantu Jin Yang Chol yang sering diremehkan di keluarga besar Sunyang. Do Jun akan melakukan strategi jenius untuk bisa mendapatkan proyek kota impiannya itu. Jadi tahun itu adalah tahun pemilihan wali kota Seoul yang baru. Dan pengesahan pembangunan kota baru di Sangam akan bergantung pada keputusan wali kota baru. Do Jun perlu wali kota yang bisa ia ajak bekerja sama, dan pilihannya jatuh pada Chang Jae. Sehyeon bertugas untuk mendekati Chang Jae dengan memberikan semangat dan pujian kalau Chang Jae adalah sosok yang tepat untuk menjadi wali kota. Sehyeon atas nama Miracle Investment akan mendanai semua kampanye Chang Jae sampai dia berhasil menjadi wali kota. Sebagai imbalannya, Sehyeon ingin Jia Construction menjadi perusahaan konstruksi tunggal dalam pembangunan kota baru di Sangam. Istri Chang Jae yang merupakan anak ketiga Jin Yang Chol awalnya ragu karena dia tahu Sunyang Construction milik ayahnya mengincar proyek ini juga. Tapi Sehyeon berjanji dia akan merahasiakan negosiasi ini, tak ada seorang pun yang tahu. Hingga pada akhirnya Chang Jae dan istrinya setuju untuk menjadikan Chang Jae sebagai wali kota baru. Langkah awal Chang Jae untuk mendapat simpati publik adalah dengan membongkar kasus besar, yaitu kasus penggelapan yang terjadi di Jia Construction. Itulah kenapa di awal Do Jun memilih Jia Construction, agar dia bisa dengan mudah menghabisi para petinggi korup yang ada di dalam Jia Construction, sehingga akhirnya dia bisa membeli perusahaan itu dengan mudah. Strategi Do Jun ini berhasil. Chang Jae muncul di berbagai media majalah dan koran, membuat elektabilitasnya naik dan bisa bersaing dengan para calon lain yang sudah berpengalaman. Sementara itu, Jin Yang Chol melihat kejadian tak terduga ini dengan geram. Dia tak menyangka menantunya sendiri akan mencalonkan menjadi wali kota. Dia pun langsung meminta menantunya itu untuk menemuinya. Dengan rasa gugup, Chang Jae menemui Jin Yang Chol di ruangannya. Jin Yang Chol mencoba mempengaruhi Chang Jae agar berhenti menjadi calon wali kota. Tapi dengan mengumpulkan keberanian yang ada, Chang Jae berkata dia tak akan berhenti. Bahkan jika mau, dia bisa mengungkap kasus ilegal Sunyang Life Science, menyebarkannya ke publik karena dengan sengaja menjual saham pada pihaknya sendiri demi mendapat untung dan mengorbankan para investor kecil. Jin Yang Chol langsung terdiam tak berdaya, tak mampu menghentikan Chang Jae. Hingga akhirnya hari pemilu tiba, Chang Jae mendapat suara terbanyak dan berhasil menjadi wali kota Seoul yang baru. Song Jun datang menemui kakeknya dan memberi kabar kalau proyek di Sangam gagal didapatkan oleh Sunyang dan jatuh pada Jia Construction. Jin Yang Chol merasa tak puas dengan semua itu dan langsung meminta menantunya datang menemuinya. Kini Chang Jae telah menjadi wali kota dan terlihat lebih percaya diri. Dia menemui mertuanya itu dengan keberanian yang ia punya. Jin Yang Chol bertanya kenapa malah Jia Construction yang dipilih bukan Sunyang.
Dan apakah Miracle Investment ada di balik semua ini? Tapi Chang Jae hanya berkata, ini semua sudah dipertimbangkan demi masyarakat Seoul. Kemudian dia melanjutkan, jika ada yang ingin disampaikan lagi, Jin Yang Chol bisa menemuinya di kantor wali kota karena saat ini dirinya sedang sibuk. Sikap menantunya yang menentang dirinya itu membuat Jin Yang Chol sangat gusar. Suatu hari, tanpa diduga, kantor Miracle kedatangan para penyidik dari kejaksaan. Mereka mendapat laporan kalau Miracle menyuap Chang Jae. Sehyeon pun langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana muncullah Hang Jae, orang kepercayaan Jin Yang Chol. Dia berkata, Jin Yang Chol ingin bertemu dengan pemegang saham terbesar Miracle Investment. Maka pertemuan Jin Yang Chol dan pemegang saham terbesar Miracle pun terjadi. Jin Yang Chol menunggu, dan ketika orang yang dia tunggu tiba, dia tak menyangka orang itu adalah cucunya sendiri, Do Jun. Jin Yang Chol langsung marah dan berteriak. Dia juga menyadari, ternyata selama ini orang yang membuat dirinya harus membeli Hando Steel dengan harga super mahal adalah perbuatan Do Jun juga. Dia tak menyangka kalau Do Jun sejenius itu dalam berbisnis, tapi kejeniusannya ia pakai untuk melawan dirinya, kakeknya sendiri. Jin Yang Chol mengira kalau tujuan Do Jun melakukan ini adalah agar dia bisa mewarisi Sun Yang. Tapi ketika ditanya, jawaban Do Jun sangat mengejutkan. Do Jun ingin membeli Sun Yang dengan uangnya sendiri. Seperti yang diketahui, selama ini Sun Yang dikelola oleh anak-anak Jin Yang Chol. Dan ketika Jin Yang Chol tiada, Sun Yang akan diwariskan pada anak sulung. Dengan hadirnya Do Jun, terlihatlah bahwa sebenarnya anak-anak di keluarga Jin Yang Chol belum sejenius Do Jun. Dan sebenarnya belum ada yang mampu menggantikan Jin Yang Chol. Jin Yang Chol kemudian berkata, dia akan memenjarakan Sehyeon karena kasus suap pada Chang Jae, sang wali kota baru. Tapi Do Jun dengan tenang berkata, jika itu terjadi, bukankah akan buruk bagi Jin Yang Chol sendiri? Menantunya terlibat kasus suap, dan cucunya ikut juga terlibat. Ini akan jadi berita negatif bagi Sun Yang. Belum lagi, ternyata diam-diam istri dari anak pertama Jin Yang Chol memiliki tanah di kawasan Sangam itu, yang artinya semua keluarga Jin Yang Chol bakal terlibat kasus suap ini. Hingga pada akhirnya, jika berita tersebar, publik akan beropini kalau semua ini dalangnya adalah Jin Yang Chol sendiri, sang pemimpin tertinggi keluarga. Tentu saja hal ini membuat Jin Yang Chol gemetar. Dia tak menyangka dirinya yang tidak ikut-ikutan jadi terseret juga di kasus besar ini. Akhirnya dengan terpaksa, Sehyeon dibebaskan dengan alasan tak ada bukti dan kasus suap itu dianggap tidak pernah ada. Jin Yang Chol kini harus melakukan sesuatu karena cucu bungsunya sekarang sudah menjadi musuh dalam selimut. Dia mendatangi cucu sulungnya, Song Jun, untuk membalas dendam kepada Do Jun. Seperti diketahui, Song Jun adalah pemilik Sun Yang Construction yang kalah tender dengan Jaya Construction milik Do Jun. Dan sampai saat ini pembangunan kota baru masih dipegang oleh Do Jun. Tapi tiba-tiba di suatu siang, Do Jun mendapat kabar bahwa semua pihak stasiun TV menarik keikutsertaannya untuk masuk ke kota barunya itu. Kota yang akan dibangun Do Jun berbasis digital media, dan keikutsertaan para stasiun TV menjadi pilar utama pembangunan kota tersebut. Dengan mundurnya mereka, bisa-bisa pembangunan kota baru akan gagal. Do Jun sadar semua ini adalah ulah kakeknya. Sun Yang punya uang yang mengalir ke segala sektor di Korea, termasuk ke dalam stasiun TV. Ternyata Sun Yang mengancam para stasiun TV. Mereka tidak akan mendapat iklan yang merupakan sumber penghasilan utama mereka jika ikut dalam pembangunan kota baru. Ancaman itu berhasil, dan Do Jun kini kebingungan. Tambah lagi, jika Do Jun gagal, maka proyek ini akan diserahkan pada Sun Yang Construction yang dipimpin oleh Song Jun. Tapi semua blueprint Do Jun tentang kota baru akan digunakan oleh Sun Yang. Ini ibarat karya Do Jun dicuri lalu digunakan dengan atas nama Sun Yang. Tapi Do Jun tak menyerah. Dia punya ide untuk membuat e-sport agar ada pihak media yang menyelenggarakannya dan ikut bergabung masuk ke dalam pembangunan kota baru. Cara itu membuahkan hasil. Ada satu media yang bersedia bekerja sama, dan media itu ingin bertemu dulu dengan Do Jun. Do Jun pun pergi menemui pihak media tersebut. Di sebuah gedung kecil, dia masuk ke dalamnya dan ternyata bertemu dengan Hyun Min, putri pemilik media Hyun Sung. Dia berkata, dia bersedia membangun perusahaan media di kota baru milik Do Jun. Terjadi hal tak terduga ketika lampu di sana tiba-tiba pecah, dan Do Jun langsung memeluk Hyun Min mencoba melindunginya. Lalu kemudian mereka kembali pada diskusi mereka. Bagi Do Jun, tawaran ini bisa berarti dirinya akan dikontrol oleh Hyun Min, karena tanpa Hyun Min, kota baru tak akan bisa terwujud.
Do-jun pun memutuskan untuk menolak tawaran Hyun-min itu dan mencari jalan lain. Ia pun pergi dari sana. Penolakan itu sepertinya memberikan bekas mendalam pada Hyun-min karena sepertinya dirinya tertarik pada Do-jun. Tapi itu semua sudah berlalu. Perjodohan dirinya dengan Song-jun, sang cucu sulung Jin Yang-chol, akhirnya diteruskan hingga ke jenjang pernikahan. Song-jun pun merasa percaya diri karena kini proyek kota baru akan menjadi miliknya dan dia berhasil menggait putri dari perusahaan media terbesar Korea menjadi keluarga Sunyang. Dia pun meminta saham Sunyang yang sama besarnya dengan para anak-anak Jin Yang-chol pada kakeknya itu sebagai hadiah pernikahannya nanti. Semua terlihat berjalan lancar bagi keluarga Sunyang saat ini. Tapi yang mereka tak tahu, diam-diam Jin Yang-chol punya rahasia. Ketika dia melakukan medical check-up di rumah sakit beberapa waktu lalu, dia mendapat hasil mengejutkan. Menurut hasil medis, di bagian otak Jin Yang-chol terdapat kelainan dan tak bisa disembuhkan bahkan dengan operasi. Dia harus hidup dengan membawa penyakit ini sepanjang sisa hidupnya.